Hai, saya Reni dari SMK Negeri 1 Samarinda. Saya Afif dari SDN 004 Sambutan. Saya Abdul Rahman dari SMA Negeri 2 Samarinda. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Samarinda menyala. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, apa kabar Pak Rahman hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Jadi sesuai perjanjian kita Pak Rahman ya. Ini Pak Rahman ingin melakukan coaching kepada Ibu Reni ya. Ya, benar sekali Pak. Jadi sebelum melakukan coaching atau supervisi ini Pak, ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin sampaikan kepada Pak Abdul Rahman. Mungkin pertama yang saya akan sampaikan adalah tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak Rahman ya. Iya. Apakah Pak Rahman pada saat coaching nanti Pak Rahman sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Dan juga apakah nanti Pak Rahman sudah sesuai dengan alur tirta Pak? Kemudian bagaimana nanti Pak Rahman ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak ya? Iya. Dan Pak Rahman juga bisa dapat merespon apa yang dan atau mungkin menanggapi dari pernyataan-pernyataan dari Bu Reni Pak. Mungkin yang akan saya pertanyakan kepada Pak Rahman adalah kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching atau supervisi kali ini Pak? Pada saat supervisi nanti Ya. yang ingin saya kembangkan paling pertama itu selaku coach ini bagaimana saya bisa mendengarkan solusi atau mendengarkan permasalahan dari coaching tersebut, dan saya harus mendengarkan aktif dan juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing coachingnya ini mengungkapkan apa yang dia rasakan dan bisa nantinya menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin yang nantinya akan saya ajukan ke coachingnya. Iya Pak Rahman, baik. Ini pertanyaan yang kedua Pak Rahman. Kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik yang ingin Pak Rahman kembangkan dari observasi kali ini? Dari coaching kali ini? Yang paling ingin saya kembangkan di sini yaitu bagaimana saya melakukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot untuk coachingnya, dan bagaimana si coach ini dapat menemukan permasalahan dan solusinya sendiri. Nah, itu salah satu indikator mungkin yang perlu saya pahami dan saya kembangkan nih Pak dalam supervisi saya nanti. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana nih yang ingin Pak Rahman temukan dalam proses coaching kali ini Pak? Pada saat coaching ini yang ingin saya temukan bagaimana si coaching yang saya coaching ini bisa melakukan suatu perubahan dan menemukan perubahan dari permasalahannya dan membuat suatu perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu salah satunya. Oke Pak Rahman, mungkin demikian dulu Pak ya proses pra-observasi kali ini. Silahkan Pak Rahman langsung nanti melakukan coaching atau
apa namanya itu melakukan coaching kepada Ibu Reni, Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Pak. Baik, selamat malam Bu Reni. Selamat malam Pak Rahman. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak. Sehat ya? Bagaimana Seperti yang keluarga? Bapak lihat. Sehat. Sehat juga Pak. Oke. Bagaimana dengan di sekolah juga? Lancar Pak Lancar. sampai saat ini karena kita harus liburan panjang ya Pak. Oke Bu Reni, kemarin Bu Reni ada menemui saya nih, mungkin apa yang mungkin bisa saya bantu nih Bu Reni. Sepertinya ada masalah dari Bu Reni. Boleh diceritakan Bu Reni? Siapa tahu saya bisa membantu. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Silakan Bu Reni. Oke Pak ya, Pak Rahmat, pertama yang saya ingin ceritakan ke Bapak ini mungkin di luar dari akademik ya Pak, lebih ke akademiknya mengarah ke eskul. Saya ini di sekolah adalah sebagai pembina atau koordinator eskul, di mana di tempat saya itu ada 16 jenis eskul yang ada sekarang. Nah, tapi yang sampai sekarang 4 tahun saya menjadi pembina atau koordinator eskul itu mungkin hanya ada 20% dari yang mengikut eskul. Tidak semua. Kita mewajibkan siswa untuk mengikuti eskul itu kelas 10 dan kelas 11 ya Pak. Karena kita tahu ya untuk kelas ke-12 mungkin kita sudah tidak mewajibkan mereka ikut eskul karena kaitannya dengan mereka ujian. Jadi kami fokus ke kelas 10 dan kelas 11. Tetapi dari kelas 10 dan kelas 11 itu ada 800-an orang. Mungkin yang hanya mengikuti eskul itu hanya sekitar 200 orang. Kemana kan yang 800 ini? Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah minat Pak. Minat ya. Minat anak-anak atau apakah tidak ada paksaan gitu ya Pak dari kita pihak sekolah atau karena kurikulum baru ini ya Pak, jadi tidak ada paksaan lagi tentang eskul karena kita udah tahu dulu ya Pak, anak-anak harus mengikuti satu eskul. Sementara sekarang karena kurikulum sudah berubah, jadi anak tidak boleh ada paksaan gitu pada siswa. Jadi anak-anak sebenarnya merasa eskul ini capek karena kita nih di sekolah SMK ini udah ya Pak sudah ketemu dari jam 7.15 sampai jam 4 sore dan lanjut lagi nanti eskul. Mereka pikirnya capek. Tapi yang saya mau di sini adalah anak-anak tuh berpikir eskul itu bukan hanya sebagai ekstrakurikuler yang hanya itu yang dilakukan di luar dari pembelajaran. Saya pengennya anak-anak mengenal eskul itu adalah menjadikan motivasi mereka supaya mereka punya wawasan yang lebih luas Pak. Karena menurut saya melalui ekstrakurikuler itu mereka bisa punya banyak teman di luar sana, bisa punya komunitas yang baru, bisa punya kawan-kawan yang sefrekuensi dengan mereka ya, misalkan Pak suka musik, suka olahraga kan mereka akan ketemu. Terus mereka kan juga akan ketemu banyak orang ya Pak. Dengan mereka ikut eskul, kalau mereka akan ikut lomba. Jadi mereka akan bertemu dengan orang-orang baru saat lomba. Belum tentu misalkan nih, saya ikut ke sekolah di SMK 7 lomba Mobile Legends misalkan Pak. Tapi orangnya itu saja enggak, pasti akan lomba. Nanti saya ikut lagi di SMK 2 dengan lomba yang sama, pasti orangnya juga akan berbeda. Itu yang saya mau dari anak. Yang saya susah sampai sekarang itu adalah minat Pak. Karena mereka berpikirnya eskul ini hanya kayak sebuah permainan, tapi menurut saya malah eskul ini yang bisa mereka kalau di SMA atau di SMK itu bisa menjadi skill mereka sih. Yang mereka bisa pakai nanti di dunia kerja.
Sekarang kalau kita di dalam dunia kerja Pak, saat kita melakukan wawancara, bukan nilai yang ditanya. Misalkan nih, pewawancara atau HRD itu akan bertanya bahwa berapa nilai matematikamu, berapa nilai IPA-mu, itu kan nggak mungkin. Yang pertanyaan pasti yang mereka akan tanyakan kalau kita sudah sampai di dunia kerja adalah organisasi apa saja yang pernah kamu ikuti, atau kegiatan apa saja yang pernah kamu ikuti di sekolah, seperti itu Pak. Jadi dari apa yang sudah Bu Reni sampaikan tadi itu salah satu adalah permasalahan yang saya tangkap nih. Yang saya tangkap adalah Bu Reni ada permasalahan yang dihadapi terutama dalam kegiatan ekskul di sekolahnya ya. Nah, yang ada di sini adalah kurangnya minat murid itu untuk mengikuti ekskul yang termasuk Bu Reni bina. Nah, saya mau bertanya nih Bu Reni, apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan ekskul ini? Oke Pak, yang sudah saya lakukan itu adalah saat MPLS kemarin. Itu kami sudah melakukan berbagai cara, yaitu melalui demo yang namanya demo ekskul, yaitu dalam konsep acara pensi Pak. Jadi kami buat pensi pentas seni itu yang di dalamnya mengcover ekskul yang sudah ada. Nah, dari situ mereka juga memperkenalkan, mereka adu pertanyaan dari saat MPLS mereka mengajukan pertanyaan kepada adik-adik kelas 10 dari yang kelas 12, karena yang kelas 2 kan sudah mau purna ya Pak, jadi mereka mencari kandidat kembali. Mereka terselip dari pensi itu bukan hanya menampilkan kegiatan mereka, ekskul mereka yang seperti apa, tapi mereka juga melakukan kayak poll gitu Pak, jadi melakukan tanya jawab kepada adik-adik yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan mereka menjawab. Ada pertanyaan yang terus kalau latihan bagaimana? Apakah itu semua difasilitasi sekolah? Sebenarnya semua ekskul memang difasilitasi sekolah ya Pak. Tapi dengan lihat anggaran-anggaran yang sudah ada, biasanya kita memasukkan anggaran-anggaran itu di akhir tahun ya Pak, di akhir tahun. Nah, itu yang menjadi kendala biasanya. Untuk di awal pembelajaran seperti ini itu tidak ada dana, karena kan kita pengajuannya tahun depan. Jadi biasanya anak-anak itu mensiasati itu Pak dengan memakai uang kas mereka. Jadi setiap ekskul itu mereka punya uang kas sendiri untuk bisa memfasilitasi kegiatan mereka supaya mereka berjalan lancar gitu. Nah, jadi apa yang sudah Ibu Reni lakukan dengan langkah-langkah yang tadi Bu Reni juga katakan, apakah ada strategi yang lebih baik sehingga murid itu memiliki minat dan tertarik untuk mengikuti kegiatan ekskul Ibu Reni? Apa yang sudah Ibu Reni lakukan dan langkah selanjutnya ke depannya, strategi yang lebih ampuh, yang lebih ampuh yang mungkin Bu Reni bisa lakukan supaya murid itu lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan ekskul Ibu Reni. Ya, pertama yang strategi yang saya akan lakukan itu adalah saya akan berbicara Pak dengan wakil siswa dan kepala sekolah untuk meminta dukungan kepada beliau untuk kegiatan ekskul kita. Karena dimana kalau misalkan ekskul kita ini perlu banyak dukungan Pak dari kepala sekolah. Kalau misalkan kepala sekolah sendiri dan wakil kesiswaan tidak mendukung, mungkin ekskul kita tidak akan berjalan. Jadi saya perlu dan sangat-sangat perlu mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan wakil kesiswaan untuk berjalannya ekskul ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, strategi yang saya akan lakukan adalah saya akan membuat video tentang ekskul, semua ekskul itu, dan saya akan tayangkan di YouTube sekolah atau di website sekolah supaya mereka bisa melihat
ternyata apa saja yang ada, ekskul apa saja yang ada di SMP 1 itu, dan ekskul itu aktif atau tidak. Jadi peran strategi lingkungan desa yang saya akan lakukan itu adalah kolaborasi saya, kepala sekolah, wakasiswaan, dan paguyuban. Itu yang perlu, karena kegiatan itu kan ekstrakurikuler itu biasanya dilakukan di hari libur ya Pak. Kita juga harus minta persetujuan kepada orang tua. Kalau kita tidak minta juga persetujuan dari orang tua, pastinya anaknya juga tidak tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Jadi ini Bu Reni, pertanyaannya yang selanjutnya untuk Bu Reni dalam meningkatkan kompetensinya, terutama dalam kegiatan ekskul ya. Oke Bu Reni, yang mau saya tanyakan dari strategi yang sudah Ibu rencanakan, menurut Ibu Reni, apakah itu nantinya akan bisa berhasil? Mungkin dari keberhasilan itu nggak mungkin langsung, kita pasti bertahap ya Pak, nggak mungkin langsung 100%. Mungkin yang saya bisa perlihatkan itu adalah dari situ ada 50%. Nah, apa yang membuat Ibu Reni yakin sampai mentargetkan hingga ke 50% nih? Kalau kita sudah kolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, apalagi kalau kepala sekolah sudah mewajibkan, setidaknya sudah ada pergerakan ya Pak yang akan dilakukan. Oh berarti anak-anak sudah mulai berpikir ternyata ekskul ini juga dibutuhkan, bukan hanya nilai akademis saja, tapi ekskul juga pasti dibutuhkan. Berarti di sini Ibu Reni akan melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah, dan juga akan lebih banyak berkomunikasi dengan kepala sekolah agar kegiatan atau program yang Ibu Reni rencanakan itu mendapat dukungan dan support dari semua pihak di sekolah ya Bu Reni. Nah, untuk selanjutnya Bu Reni, apa rencana Ibu Reni ke depannya dalam mengembangkan potensi termasuk dari kegiatan ekskul ini? Kedepannya apa yang ingin Ibu Reni lakukan dan rencanakan agar menimbulkan lebih banyak lagi potensi murid untuk mau mengikuti kegiatan ekskulnya? Mungkin saya akan mengajak ketua ekskul itu lagi Pak untuk berkolaborasi juga, dan kami akan masuk ke kelas-kelas, menanyakan minat mereka untuk mengajak juga sih mereka untuk melakukan ikut dalam ekskul tersebut. Berarti di sini selain dari itu yang tadi disampaikan Bu Reni mengadakan sosialisasi ya, dengan melakukan beberapa teknik atau melakukan asesmen ya untuk melihat potensi atau minat mereka untuk ikut kegiatan ekstrakurikulernya. Oke Bu Reni, mudah-mudahan apa yang hari ini kita bicarakan mungkin Ibu Reni bisa melaksanakan lebih baik lagi dan bisa terlaksana dengan lancar, dan apa yang Ibu Reni sampaikan dari kompetensinya tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa untuk hari ini perbincangan kita cukup Ibu Reni, dikarenakan ada kegiatan saya juga. Mudah-mudahan Ibu Reni bisa melaksanakan ini. Saya rasa cukup Ibu Reni. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berbincang lagi di lain waktu. Sama-sama Pak. Oke, Pak Abdurrahman tadi telah melakukan coaching Pak ya? Iya, alhamdulillah Pak. Sudah. Jadi saya sudah
mengikuti Pak Rahman coaching. Saya merasa Pak Rahman sudah mulai memahami bagaimana itu teknik coaching, Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup percakapan setelah coaching ini, Pak. Menurut Pak Rahman, indikator apa tadi yang telah tercapai dalam coaching ini, Pak? Saya merasakan pada saat saya melaksanakan coaching ini dan saya selaku coach ini, saya merasakan bahwa saya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya kepada coach saya, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, coach ini dapat menyampaikan dengan baik apa yang saya tanyakan, dan juga saya merasa bahwa dari pertanyaan yang saya ajukan dia bisa menemukan sendiri permasalahan ini. Oke, baik Pak Rahman. Memang tadi sudah saya sempat simak juga, Pak Rahman sudah berhasil menuntun atau memberikan ini sebuah langkah-langkah tahap-tahapan pemecahan masalah, Pak ya. Iya. Dari hasil observasi coaching tadi, Pak Rahman, itu kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan, kompetensi dari Bapak sendiri yang setelah melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi apa ya, Pak? Yang saya ingin kembangkan lagi ini bagaimana saya menguasai benar-benar teknik TERTA ini, terutama dalam mendengarkan aktif, dan juga bagaimana saya bisa bertanya dan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membawa coach ini dengan jawabannya sendiri. Dia akan bisa menemukan jawabannya sendiri dari pertanyaan yang saya ajukan. Artinya di sini saya perlu lebih memperdalam lagi teknik TERTA ini dalam mendengarkan, fokus pada mendengarkan aktif, dan juga bagaimana saya membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, itu Pak. Betul Pak Rahman. Jadi kita ini sebagai coaching itu memang harus mendengarkan aktif dan kita berfokus, Pak ya. Iya. Dan juga kita memberi pertanyaan yang berbobot ke coaching. Oke, baik Pak Rahman, semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak Rahman ya. Iya. Dan semoga apa yang Pak Rahman lakukan dan Brenda lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua, Pak Rahman. Baik. Mungkin cukup pertemuan kita kali ini, Pak Rahman. Saya ucapkan terima kasih Pak Rahman dan semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apip. Selamat malam Bu Reni. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Reni, saya baik-baik saja. Bu Reni gimana? Puji Tuhan baik Pak. Oke Pak, Bapak kan hari ini mau akan melakukan coaching ya Pak ya, semua dengan sejawatnya. Ya. Sesuai dengan, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach nanti. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya ke Pak Apip ini, yang pertama itu adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, Bu Reni, tentunya saya tidak akan lupa dengan nanti alur TERTA yang akan saya jalankan, Bu Reni ya. Baik Bu Reni, potensi yang saya ingin kembangkan yang pertama yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif Bu, dan saya juga nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda untuk si coachnya Bu. Nah, pertanyaan kedua Pak, kompetensi yang ingin
Bapak kembangkan secara spesifik nantinya itu yang ingin diobservasi itu seperti apa? Yang lebih spesifik lagi, saya akan membuat pertanyaan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi saya bisa mengidentifikasi akar masalah dari yang saya coach tadi, Bu. Dan saya juga akan pastinya menjadi pendengar aktif nanti, Bu. Oke, kemudian terakhir nih Pak, yang saya akan tanyakan, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Yang saya harapkan yaitu, Bu, saya berharap si coach ini dapat menemukan solusinya, Bu, dalam masalah tersebut. Kemudian si coach ini bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Oke, demikian dulu ya Pak ya. Observasi kita pada hari ini, dan silakan Bapak melakukan coaching bersama dengan teman sejawat Bapak. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Selamat malam Pak Habib. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu Reni. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Bagaimana Pak Rahman kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Habib, sehat. Kita selalu diberikan kesehatan sama Allah, dan itu merupakan salah satu kesyukuran buat kita karena kita masih bisa hadir, bisa berkomunikasi seperti ini. Alhamdulillah kalau gitu Pak Rahman, ya. Kita memang tentunya sebagai manusia itu memang harus bersyukur terus, Pak, ya. Iya. Sesuai yang kita janjikan Pak Rahman tadi siang, Pak, ya. Itu sepertinya ada yang mau disampaikan sama Pak Rahman. Apa itu Pak Rahman kira-kira? Gini Pak, sebenarnya kemarin itu saya mau menyampaikan, namun Pak Habib ini ada kesibukan lain, Iya. jadi belum sempat. Nah, kali ini ada kesempatan, makanya saya hadir. Sebenarnya permasalahannya itu adalah saat ini murid-murid itu masih kurang minat membaca, termasuk literasinya Pak Habib di sekolah saya. Gini Pak Rahman, untuk malam ini waktunya mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit saja, Pak, ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Dan kemudian mungkin ini akan direkam, Pak, tapi fungsinya ini mungkin untuk pembelajaran teman-teman yang lain, Pak, ya. Pak Rahman tidak keberatan? Saya tidak keberatan, Pak. Kalaupun itu memang merupakan salah satu pembelajaran buat teman-teman kita juga. Oke, kalau gitu Pak Rahman, tadi saya sempat dengar Pak Rahman mempunyai kendala bahwa anak-anak ini kurang untuk literasi, untuk membacanya, Pak, ya. Iya. Baik, dari pertemuan kita pada hari ini Pak Rahman, kira-kira tujuan apa yang Pak Rahman yang akan dicapai pada percakapan kita hari ini? Pada dasarnya Pak, satu hal yang mungkin saya ingin capai dalam pertemuan kita itu, saya menginginkan bagaimana saya menemukan suatu solusi perubahan tentang bagaimana murid ini punya minat yang tinggi dalam belajarnya, termasuk literasi. Nah, sementara ini saya melihat sangat minim sekali minat mereka untuk literasi, apalagi saya ini juga berkeinginan bagaimana menumbuhkan motivasi murid itu agar dia punya minat untuk membaca. Gitu. Iya. Berarti untuk saat ini kira-kira yang Pak Rahman ingin perubahan yang seperti apa, Pak? Perubahan yang didapat oleh murid-murid nanti?
saya pengen salah satu perubahan itu yaitu tadi masalah bagaimana minat murid ini lebih tinggi terutama dalam literasi digital, Pak. Literasi digital ini kan kita lihat, Pak, saat ini anak-anak itu lebih dominan menggunakan gadget. Jadi makanya saya berpikir, Pak, apa jalan yang bisa, solusi yang bisa saya lakukan agar murid-murid di sekolah saya ini menggunakan gadgetnya, menggunakan gadget lebih tepat, terutama pada literasi digital. Mereka bisa menggunakan gadgetnya dengan baik. Oke. Baik. Dari yang Pak Rahman sampaikan tadi, dengan tujuan agar meningkatkan literasi anak membaca, ini ada level Pak Rahmannya dari paling maksimal 10 nih Pak levelnya Pak. Kira-kira literasi membaca di tempat sekolah Pak Rahman tuh ada di tingkat level berapa ya? Kalau saya beri penilaian itu saat ini masih berada pada posisi level ke-7, Pak. Ke-7, oke, baik. Karena lebih banyak yang minatnya kurang dibanding yang minatnya lebih tinggi. Nah, itu yang saya cari ini masalahnya, Pak Afif. Bagaimana saya bisa mendorong murid-murid saya ini agar mereka tetap semangat untuk melakukan literasi, termasuk literasi membaca. Oke. Kalau dilihat dari kondisi sekolah Pak Rahman dari level 7 tadi Pak ya, kemungkinan perubahan nanti akan berubah naik ke level berapa Pak kira-kira setelah berubah nanti? Setelah berubah, saya melihat di situ Pak sekitar pada level ke-9 lah Pak ya. Karena saya yakin kalau murid punya minat belajar tinggi, punya minat literasi tinggi, saya yakin perubahan itu sangat drastis. Harapan saya murid ini lebih bijak dalam menggunakan gadgetnya, bukan hanya gadget digunakan sebagai alat permainan seperti game, namun bisa digunakan sebagai alat media pembelajaran termasuk literasi itu. Berarti Pak Rahman ya dari level 7 tadi akan menaik menjadi level 9 Pak. Nah, untuk berubah menjadi level 9, untuk perubahan itu kira-kira yang akan Pak Rahman lakukan untuk menjadi level 9 itu menurut Bapak saat ini apa yang mungkin Bapak lakukan untuk perubahan tersebut? Nah, itu Pak Afif, saya di sini berencana melakukan strategi atau melakukan langkah-langkah dalam menumbuhkan minat belajar murid. Saya merencanakan dan sudah sedikit melaksanakan lah. Di awal itu saya sudah merencanakan. Rencana awal saya kemarin itu Pak, saya memikirkan bagaimana murid ini dicarikan satu tempat yang nyaman, yang nyaman agar mereka tetap dalam kondisi nyaman juga, dalam kondisi yang betul-betul bagus, sehingga mereka tenang, pemikiran mereka juga tenang tanpa ada gangguan yang di luar sana. Nah, artinya saya mencarikan satu tempat yang memungkinkan konsentrasi mereka untuk belajar lebih tinggi. Dalam artian di sini betul-betul kondisi ruangannya itu nyaman.
eh, dari rencana Bapak tadi, mungkinkah ada rencana lain selain itu, Pak Rahman? Rencana yang mungkin saya lakukan ini, saya ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak sekolah. Saya akan berbincang terlebih dahulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam mendukung program literasi digital ini. Nah, saya sangat berharap juga dukungan dari rekan-rekan sejawat ini membantu dalam pengembangan minat belajar murid dan meningkatkan juga minat belajar murid termasuk dalam literasi digital. Jadi dari beberapa rencana yang sudah Pak Rahman miliki ini ya, mungkin kira-kira yang bisa lebih cepat terrealisasikan tuh rencana yang mana, Pak? Nah, saya di sini berpikir mungkin di sini rencana yang realisasi yang lebih cepat terlaksana, yaitu dengan mencarikan satu tempat yang nyaman untuk mereka melakukan literasi. Nah, di sini saya berharap tanpa ada gadget mereka dulu. Jadi adanya tempat dulu mencarikan, kemudian ke depannya itu saya pengen mereka menggunakan gadget. Nah, di awal itu mungkin mereka tidak perlu menggunakan gadget dan tidak dibenarkanlah dulu untuk menggunakan gadget. Secara manual saja mereka langsung dimintai untuk membawa buku masing-masing. Nah, kemudian nanti kalau sudah timbul rasa atau timbul minat mereka untuk belajar atau literasi, barulah saya mengarahkan mereka untuk menggunakan gadget mereka. Nah, sampai di situ nanti mereka akan sadar sendiri tentang betapa pentingnya gadget ini jika digunakan dengan baik dan sangat bermanfaat sekali dan memang sangat bagus juga. Nah, karena semua bisa kita lihat di situ dan memilih referensi-referensi yang lain. Nah, kalau kita lihat kalau yang secara manual, secara langsung itu kan kita membutuhkan waktu yang lama untuk ke toko buku atau apa. Tapi kalau kita menggunakan gadget kita ini dengan salah satu aplikasi di dalamnya, itu lebih luas jangkauannya yang mungkin bisa kita ambil. Untuk mendukung kegiatan Bapak tersebut, kira-kira memerlukan support atau bantuan dari siapa ini, Pak? Nah, itu sangat penting, Pak Afif. Support dari kepala sekolah yang paling utama. Karena poin utama dalam pendidikan itu tanpa support dari pimpinan kepala sekolah, program yang mungkin kita rencanakan tidak akan bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada support dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua elemen yang ada di sekolah. Oke, Pak Rahman, untuk melakukan meningkatkan literasi membaca anak-anak ini, itu kira-kira Pak Rahman kapan akan merealisasikannya? Nah, insya Allah ini Pak, saya berencana untuk melakukan program ini, program literasi digital. Itu saya berencana di bulan depan, karena saya harus mempersiapkan beberapa rancangan tentang model-model literasi digital itu, dan saya harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang ahli pada bidang digital, bagaimana bisa membuatkan salah satu program dalam dalam literasinya itu. Nah, sehingga bisa memasukkan beberapa
referensi buku-buku bacaan, baik itu novel, cerpen dan yang lainnya. Jadi saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, itu termasuk Telkom, dinas pendidikan. Nah, agar mereka juga mensupport saya dalam program literasi digital ini. Mungkin seperti itu Pak. Jadi Pak Rahman, dari hasil percakapan kita ini Pak Rahman, ya, kira-kira apa sih yang hasil percakapan yang Pak Rahman dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Oke. Nah, di sini Pak saya menemukan sendiri solusinya bagaimana saya bisa bisa menjalankan program literasi digital ini. Jadi artinya dalam percakapan ini saya menemukan pembelajaran atau hal yang terbaru yang dapat memotivasi saya dan mendorong saya untuk terus melangkah dalam melakukan suatu perubahan termasuk literasi digital ini. Nah, itu merupakan salah satu yang saya dapatkan dalam perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah Pak Rahman, jadi Pak Rahman sudah mendapatkan jalan keluar dan langkah-langkah untuk memecahkan masalah Pak Rahman di sekolah Pak ya. Semoga Pak Rahman nantinya bisa bila ada keluhan atau yang ingin ditanyakan, nantinya Pak Rahman bisa langsung hubungi saya saja Pak ya. Baik, kita bisa lebih lanjut dan lebih intens lagi. Oke, mungkin cukup sekian Pak Rahman waktu dan kesempatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga Pak Rahman bisa terus konsisten menjalankan perubahan di sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Apip, selamat malam. Karena tadi saya lihat Pak Apip sudah melakukan coaching ya dengan Pak Abdul Rahman. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan takmin persepsi. Yang pertama yaitu yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian Bapak inginkan, itu yang seperti apa? Terima kasih Bu Reni yang sudah bersedia tadi mendampingi saya ikut serta dalam saya melakukan coaching. Di coaching tadi saya melakukan coaching dengan menjalankan alur Tirta Bu ya. Kemudian saya juga menanyakan tujuan dan identifikasi dari rencana aksi dari Pak Abdul Rahman Bu. Kemudian dari alur tersebut saya menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi tersebut. Oke, ya. Tapi menurut saya sih sebagai observer yang berbagi tadi proses coaching tadi Pak Apip dengan Pak Abdul Rahman itu sudah berjalan dengan baik ya Pak. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Apip juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang terbobot kepada Pak Abdul Rahman dan menemukan Pak Abdul Rahman sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Dan pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan ke Pak Apip sebelum kita tutup, itu kompetensi apa Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Baik Bu Reni, tentunya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi dengan lebih memahami lagi si coach ini Bu. Saya ingin lebih memahami lagi coach ini agar kita sebagai coach bisa
bisa fokus dan melakukan coaching lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah itu dia Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang bisa kita lakukan pada hari ini Pak. Semoga apa yang sudah dilakukan tadi itu bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Lebih-lebihnya, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Apip dan selamat malam ya Pak Apip. Ya, selamat malam. Saya juga berterima kasih dengan Bu Reni. Semoga yang Ibu yang disampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi teman saya Pak Abdul Rahman. Sama-sama Pak. Selamat malam Bu Reni. Selamat malam Pak Rahman. Mengenai dengan yang kemarin Bu Reni sudah datang dan ingin membahas masalah supervisi. Kebetulan kemarin itu ada kegiatan saya di luar. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan berbincang masalah supervisinya. Nah, di sini apa yang Ibu Reni nanti akan kembangkan, kompetensi yang mana yang Ibu Reni akan kembangkan nanti di sini, Ibu Reni? Nah, kompetensi sebenarnya yang saya akan kembangkan itu Pak, kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang berbeda yang saya akan kembangkan. Jadi untuk yang ini yang kedua, pertanyaan yang kedua Bu Reni, pada saat nanti supervisi apa yang ingin saya amati, bagian mana yang nanti saya amati pada saat supervisi? Yang ingin saya mau itu yaitu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkahnya Pak dalam mengatasi permasalahannya. Jadi saya perlu menemukan solusi akan permasalahan yang ada. Nah, berarti Bu Reni di sini akan mencari solusi permasalahan dari rekan sejawatnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu Reni, bagaimana penilaian Ibu Reni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti ini? Penilaian bagaimana itu Pak? Penilaian tentang supervisi, kegiatan supervisi ini tentang kompetensi yang dikembangkan. Penilaiannya ya sesuai dengan rubrik penilaian saja Pak. Sesuai dengan rubrik penilaian termasuk dari sejawat juga. Yang masuk kompetensinya di situ mungkin dari mendengarkan aktif gitu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, Pak. Memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda. Oke. Baik, kalau begitu Bu Reni, saya rasa cukup. Mungkin selanjutnya Bu Reni dapat melaksanakan supervisinya dan bisa melaksanakan dengan baik bersama dengan rekan sejawatnya. Oke, Bu Reni, silahkan. Terima kasih Pak untuk kesempatan ini, dan saya akan lanjutkan supervisi dengan mengembangkan sejawat saya. Oke. Baik. Selamat malam Pak Apip. Ya, Bu Reni, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya lagi baik-baik aja, lagi bahagia. Ibu Reni gimana? Puji Tuhan Pak, luar biasa baik sekali. Lihat aja Pak, tubuh saya langsung ini. Oke Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Atau diceritakan begitu kepada saya? Iya betul Bu, sebenarnya ada yang saya sampaikan sama Ibu Reni. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit. Nah, untuk kita ngobrol-ngobrol ya, untuk menyampaikan atau cerita apa Pak Apip untuk bercerita ke saya. Jadi begini Bu Reni, maksud dan tujuan saya mau bertemu dengan Bu Reni
Jadi saya mau cerita dulu di sekolah saya. Di sekolah saya ini Bu sudah hampir beberapa tahun ini itu teknik dan metode pembelajarannya itu cuman gitu-gitu aja Bu, tidak ada perubahan. Sedangkan yang kita rasakan sekarang ini, perkembangan zaman ini sudah sangat pesat Bu ya. Tapi kebanyakan teman-teman di sekolah saya itu dia cuma menggunakan metode ceramah saja Bu, tidak berubah-ubah, dan itu dilakukannya sudah bertahun-tahun dan sampai saat ini Bu. Sehingga pembelajaran bagi siswa itu menurut saya itu kurang apa ya Bu, kurang bervariasi gitu Bu, seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya Pak, berarti permasalahan dari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat atau teman-teman sejawat ya Pak, yang kurang bervariatif begitu ya? Iya Bu, jadi model pembelajaran itu cuman gitu-gitu aja Bu. Jadi teman-teman itu tidak ada model pembelajaran yang baru, tidak mengikuti perkembangan zaman Bu, gitu-gitu aja. Kira-kira Pak, dari percakapan kita pada hari ini, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini apa? Jadi saya ingin ada perubahan Bu, misalnya dari penyampaian materi teman-teman itu, dari modul media pembelajaran teman-teman itu saya maunya ada perubahan Bu, tidak hanya dengan metode ceramah saja. Misalnya bisa menggunakan aplikasi yang seperti Quizzes Bu, yang lagi tren sekarang dipakai sama teman-teman yang lainnya. Terus saya itu maunya paling tidak teman-teman itu bisa menggunakan PowerPoint untuk presentasi mereka Bu, biar nanti murid ini merasa lebih semangat lagi untuk dalam belajarnya, dan metode yang dipakai itu menjadi lebih bervariatif itu Bu. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi, metode model atau media, itu juga bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena itu merupakan kira-kira sudah berada di level 10 Pak, di sekolah Bapak. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level keberapa? Menurut saya sih Bu, kalau dilihat dari kondisi saat ini, sekolah saya ini mungkin masih di level 5 Bu ya. Kenapa? Mungkin masih banyak guru-guru yang senior Bu, guru-guru yang masih belum memahami perkembangan teknologi. Jadi menurut saya untuk saat ini sekolah saya masih di level 5 Bu. Oke. Ya Pak Pip, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif menurut Pak Pip di sekolah Pak Pip ya? Ya Bu Reni, jadi mungkin di sekolah saya itu mungkin bisa ditingkatkan lagi, tapi menurut saya hanya di level maksimal di level 7 Bu. Kenapa saya bilang di level 7? Mungkin karena memang agak sulit untuk memahami teman-teman yang sudah senior Bu ya, yang dimana masanya mereka memang masih memakai teknik-teknik ceramah. Jadi untuk maksimal dari level 5 mungkin bisa naik ke level 7. Oh, jadi ada peningkatan nanti ya Pak ya, dari level 5 ke level 7. Nah, kira-kira usaha apa ini Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Usaha untuk saat ini sebenarnya saya sendiri masih dalam merancang atau masih dalam melakukan pemikiran Bu, usaha apa yang saya akan lakukan. Tapi setidaknya nanti saya akan melakukan yang namanya mentoring Bu, atau juga pendampingan individu untuk rekan-rekan sejawat saya dengan cara face to face Bu ya. Jadi dengan teknik rencana seperti itu mungkin bisa sedikit berpengaruh untuk merubah keadaan teman-teman. Oke, Bapak.
Jadi untuk monitoring nanti, apakah akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Kira-kira selain itu ada strategi lain nggak sih Pak yang mungkin pernah Bapak terapkan, bisakah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, mungkin nanti saya akan kondisikan atau Bu, kolaborasi dengan kepala sekolah Bu ya. Mungkin dengan mengadakan semacam kegiatan pelatihan gitu Bu, atau kegiatan workshop Bu ya. Yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah saya Bu, agar penyampaian materi dalam pembelajaran mereka itu bisa lebih bervariatif dengan menggunakan media-media. Berarti Bapak tadi udah pengen merencanakan tentang mengatur atau mentoring pendampingannya ya Pak, yaitu pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya itu kira-kira Bapak untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat realisasinya itu yang mana? Untuk saat ini sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan dan workshop itu perlu persiapan yang lebih matang Bu, dari saya sendiri dan juga mungkin dari nanti tim-tim yang akan menyusun kegiatan workshop dan pelatihan Bu. Oke, mentoring kegiatan ya Pak. Jadi kira-kira anak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan, siapakah atau bagaimana gitu Pak? Mungkin untuk support dan bantuan nanti saya bisa minta bantuan kepada teman-teman yang muda yang lebih paham tentang IT Bu, atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya sekolah itu ada ahli dalam aplikasi tertentu atau punya kemampuan di bidang tertentu, nanti saya minta tolong Bu. Mungkin saya nanti akan minta tolong sama Bapak Sarwan Bu. Oke, berarti Bapak pengen melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya Pak? Ya. Dengan rekan-rekan kerja, kira-kira kapan itu akan realisasi Pak? Untuk rencana itu mudah-mudahan Bu ya, kalau tidak ada halangan saya akan mencoba realisasikan itu minggu depan Bu, karena saya coba dulu untuk berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan stakeholder yang berpengaruh di lingkungan sekolah saya Bu. Kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Untuk saat ini saya mendapat gambaran Bu dari hasil percakapan kita Bu, bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah tempat saya Bu. Mungkin dengan cara mentoring dan juga dengan bantuan atau kolaborasi dari guru-guru yang mempunyai kematangan atau kemampuan IT Bu. Puji Tuhan, sudah ada gambaran ya Pak bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif menurut Bapak, yang akhirnya saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bapak setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari teman-teman. Percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bapak. Semoga rencana-rencana yang aktif untuk melakukan mentoring kolaborasinya tadi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih juga Bu Reni yang sudah bersedia menemani saya mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya juga Bu Reni dan untuk teman-teman untuk perkembangan kemajuan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bapak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya saja. Dan semoga apa yang kita sudah obrolkan hari ini di lain kesempatan juga kita bisa berkomunikasi atau ngobrol seperti ini kembali.
Terima kasih Pak. Ya. Selamat malam. Malam Bu. Baik Bu Reni, tadi saya sudah melakukan observasi tentang yang sudah dilakukan, yang sudah Ibu Reni lakukan. Sebelum kita menutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu Reni. Pertanyaan saya yang pertama ini ya, yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, apa yang sudah Ibu Reni lakukan? Di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasinya juga, rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga hal tersebut juga bisa menggali untuk bisa menggali kita untuk bisa menceritakan permasalahan dan menentukan solusi yang ada. Baik Bu Reni, menurut saya apa yang sudah Ibu Reni lakukan, observasi yang tadi dan proses coachingnya tadi, Ibu Reni sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, sudah berusaha menggali dan bisa menemukan solusinya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu Reni tanyakan ke Pak Afif, dan alhamdulillah semua terjawabkan, dan Pak Afif sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Reni sampaikan. Nah, dari yang tadi saya amati di situ, Pak Afif berkeluh kesah tentang model pembelajarannya. Nah, Pak Afif ini ingin melakukan suatu perubahan mengenai model pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dan salah satu upaya yang tadi saya dengar juga dari Pak Afif itu ingin berupaya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga termasuk dari kepala sekolah yang di sekolahnya. Nah, itu Bu Reni. Saya sangat bangga dengan Ibu Reni sudah melakukan observasi dan Pak Afif sudah menemukan solusinya. Ya, itu Bu Reni. Nah, di sini kompetensi yang sudah tadi Ibu sampaikan itu sudah tercapai. Kompetensi yang ingin saya lakukan itu Pak, dengan cara lebih memahami lagi proses Afif kita atau Pak Afif sendiri, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Reni pada saat melakukan coaching ini, saya sangat berharap juga ke depannya lebih baik lagi pada saat melakukan observasi. Semoga pada pertemuan kita kali ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita, dikarenakan saya juga ada kegiatan di luar. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi mengenai hal-hal yang lain. Oke, Bu Reni, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam.